Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips buat teman-teman bagaimana cara mengatasi larva ikan lele yang bergerombol seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan larva yang sakit atau terkena penyakit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami ciri-ciri dari larva ini biasanya berada di permukaan air dan cenderung bergerombol ataupun berkoloni ya. Dan apa sih dari penyebab dari larva yang menggantung seperti ini ataupun bergerombol seperti ini, dan bagaimana cara penanganannya? Simak terus video ini dan jangan lupa teman-teman dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman. Jadi kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Untuk cara penanganan larva ikan lele yang bergerombol seperti ini sebenarnya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Tapi jika larva yang bergerombol ataupun berkelompok seperti yang saya alami ini, jika tidak ditangani itu bisa berakibat fatal pada larva tersebut teman-teman, bahkan bisa mati secara total ya. Jadi penyebab dari larva yang bergerombol seperti ini teman ya, itu biasanya disebabkan karena perubahan suhu ya teman ya. Itu yang pertama, karena kenapa bisa perubahan suhu itu bisa mempengaruhi larva seperti ini, karena biasanya rata-rata dari larva yang seperti ini itu biasanya kalau kondisi sehat itu pada sore hari teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada siang hari juga ataupun pagi hari teman. Dan selain dari perubahan suhu, penyebab yang kedua adalah amonia yang ada di dasar kolam itu sangat tinggi sekali, yang disebabkan karena cacing sutra yang mati atau tidak termakan ya. Itu bisa menimbulkan amonia dan mengakibatkan larva bergerombol seperti ini teman-teman. Lalu yang umum terjadi juga, yang ketiga penyebabnya yaitu adalah karena kadar oksigen yang ada di kolam itu sangat menipis ya teman-teman ya. Itu sangat berpengaruh besar terhadap larva yang seperti ini. Lalu bagaimana cara penanganan dan antisipasi supaya larva kita itu tetap sehat dan tidak terjadi apapun ataupun kembali normal seperti semula? Untuk yang pertama, jika teman kolamnya itu tidak ada penutup ataupun tidak ada semacam paranet, teman-teman bisa menambahkan paranet ya teman-teman ya, supaya bertujuan supaya jika terkena air hujan itu tidak langsung mengenai kolam. Itu sangat penting sekali, dan juga kalau terkena panas pun tidak langsung menghantam ataupun mengenai kolam secara langsung teman. Dan yang kedua, teman-teman bisa cara penanganannya yang kedua yaitu adalah simpel sekali. Teman-teman cukup kuras ataupun ganti air kurang lebih sekitar 20 atau 25 cm ya, ataupun 25% lah ya istilahnya, atau 30%. Kita kurangi airnya, lalu kita isi kembali dengan posisi kocoran yang mengalir ya, dan juga kita sembari isi teman. Jadi kita menggunakan dua pengisian, ataupun jika teman menggunakan satu pengisian ataupun satu keran ataupun melalui kocoran itu tadi, itu juga bisa ya. Dan kita berikan air ini pokoknya tekanannya yang lumayan kenceng ya teman-teman, supaya memicu gelembung-gelembung yang ada di air itu semacam kayak aerator gitu ya, supaya posisi ikannya itu kembali normal. Kalau kekurangan oksigen, nanti oksigennya akan tersuplai baru ya, ataupun tergantikan teman-teman. Dan setelah teman mengganti airnya kurang lebih sekitar 25% ataupun 30%, teman-teman isi kembali ya setelah sudah mulai kembali posisi normal. Jika posisi sudah terisi normal, ikan sudah netral, teman-teman bisa menambahkan super tetra teman ya, sedikit saja, mungkin separuh, dengan bertujuan supaya ikan tidak stres ya, ataupun tidak bergelembung teman-teman. Karena super tetra itu sangat membantu sekali untuk air kolam yang posisinya ada banyak gelembung teman-teman. Dan untuk mencegah hal tersebut, teman-teman bisa mencegah larva timbul kembali. Teman-teman bisa mengurangi posisi air saat pagi hari dan sore hari.
itu harus kita lakukan setiap hari. Itu kita ganti sekitar 2 kali sehari ya teman-teman ya. Jikapun teman-teman tidak mengalami hal tersebut dan menyepelekan, maka sangat disayangkan ya, karena jika kita lebih baik mencegah daripada mengobati teman-teman ya. Dan ini posisi larva yang posisinya itu memang sudah berada di permukaan teman. Dan nanti saya akan coba buat rekam video ini sampai selesai ya, sampai posisinya sudah kembali normal, nanti hasilnya bagaimana. Dan untuk pembuangannya sendiri itu saya menggunakan lubangan 1 mili ya teman ya. Itu usia 2 hari sudah kita bisa kasih pembuangan seperti itu. Dan jika teman tidak mempunyai pembuangan paralon seperti itu, teman bisa membuat sendiri ataupun membuat sendiri dengan cara memberikan semacam jaring yang berwarna hijau itu ya teman ya. Itu dibuat kayak sarung gitu di sekeliling paralon, supaya tidak larvanya itu tidak kebuang keluar ya. Dan larva yang bergerombol ini kalau terkena sinar senter itu pasti akan pudar teman ya. Di saat saya rekam itu tidak banyak kelihatan yang bergerombol. Mungkin ada beberapa yang masih kelihatan, tapi tidak terlalu parah kalau saya kasih senter seperti ini. Tapi kalau tidak dikasih senter, maka terlihat jelas sekali itu kalau bergerombol teman ya. Kalau kita pas ngerekamnya itu pagi hari atau siang hari, itu akan terlihat jelas teman. Dan ini adalah hasil dari setelah saya menguras ataupun mengganti airnya. Bisa teman bandingkan yang video yang tadi ataupun yang video di awal. Ini tampak dari larva ikan lele yang mulai sudah normal ya, tidak ada yang berada di permukaan ataupun berada di atas air ya, ataupun berada di atas lah ya, tidak di atas air. Kalau di atas air pasti mati ya teman. Dan ini bisa dilihat, ini sudah bersih di bagian atasnya, tidak ada yang bergerombol dan sudah berada di dasar kolam dan mulai makan lahap cacing sutranya. Oke teman, video ini saya akhiri dengan sampai di sini dulu ya. Jika ada suatu kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jikapun video saya kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar.